Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam akan mengobservasi Museum Negeri Sumatera Utara ini. Mari. Hari ini kami sedang berada di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Medan bersama Bapak Biliater Situngkir. Sebagai Kepala Sesi Bidang Bimbingan dan Publikasi, kami memiliki beberapa pertanyaan mengenai Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini. Pertama, kapan berdirinya museum ini, Pak? Museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan Dr. Daud Yusuf. Namun peletakan koleksi pertama itu berupa arca Makara yang diletakkan oleh Presiden RI pertama yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Dan apa yang melatar belakangi berdirinya museum negeri ini pada saat peletakan batu pertama, Pak? Yang melatar belakang berdiri museum ini kan tentunya untuk menyelamatkan peninggalan sejarah gitu ya. Jadi katakanlah terdapat banyak benda-benda atau peninggalan sejarah yang sudah terlantar atau terbengkalai atau sudah tidak difungsikan maupun sudah banyak yang rusak oleh masyarakat atau ditemukan di masyarakat ya. Jadi dengan atas dasar itu diambillah pemikiran untuk menyelamatkan peninggalan benda bersejarah tersebut, dibuatlah sebuah museum yang bertujuan untuk melestarikan koleksi-koleksi peninggalan sejarah masa lalu. Lalu pendiri museum ini siapa, Pak? Pendiri museum ini kan dikelola oleh pemerintah ya. Sekarang ini kan dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau dulu itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Awalnya memang museum ini cabang atau PT-nya kementerian. Nah, jadi setelah terjadinya otonomi daerah sekitar tahun 1999 sampai tahun 2000, nah museum ini diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lalu siapa saja yang berperan penting dalam pendirian museum ini, Pak? Kalau sesuai dengan kepemilikannya atau pengelolaannya itu pemerintah, yang berperan penting ya pemerintah. Nah, dari awalnya itu ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu, Pak, apa yang menjadi ciri khas dari museum ini? Ciri khas museum ini karena ini memang Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, tentunya menggambarkan atau mencirikan kebudayaan Sumatera Utara ya. Kalau dari depan itu nampak itu bangunannya atapnya seperti rumah adat Batak ya. Ada ornamen-ornamen yang berasal dari berbagai etnis yang ada di Sumatera Utara. Pas pada saat pembangunan, Bapak tahu nggak rancangan-rancangan kenapa museum ini bisa berdiri? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa museum bisa berdiri ya tujuannya untuk melestarikan peninggalan sejarah itu gitu, budaya-budaya yang ada. Benda apa yang paling bersejarah di museum ini, Pak? Masalah bersejarah itu kan tergantung pribadi pengunjung masing-masing, karena masalah sejarah itu semua koleksi yang di museum ini ya karena dianggap bersejarah makanya disimpan, dipamerkan gitu. Kalau masalah ada sejarah budaya, ada sejarah tentang apa itu namanya agama ya. Kalau contoh Makara itu kan agama Hindu-Buddha ya. Yang dari kita kalau Makara itu koleksi kita pertama yang ada di sini kan Makara itu yang kita peroleh dari situs percandian dan Padang Lawas gitu. Kalau struktur museum ini memiliki tema tersendiri, ya, Pak? Kalau struktur museum enggak memiliki tema. Struktur itu kan organisasi. Maksudnya Pak, struktur bangunan. Struktur bangunan. Struktur bangunan tadi kan sudah saya sampaikan. Itu mencirikan tentang kebudayaan Sumatera Utara.
Kalau ini Pak, kan ini museum ini disebut Gedung Arca Pak. Itu sebutan dari mana Pak? Dan kenapa bisa disebut Gedung Arca? Nah itu kan dulu koleksi pertama itu kan diletakkan Presiden RI pertama itu kan Arca Makara. Oh, Arca Makara. Nah, jadi sehingga dulu museum ini disebut dengan Museum Gedung Arca karena memang itu koleksi pertamanya. Berapa lama itu Pak kira-kira mengumpulkan semua benda-benda sejarah ini Pak hingga saat ini? Itu apa itu namanya seiring dengan berjalannya waktu kita kan terus penambahan koleksi. Katakanlah ini koleksi kita sudah hampir 7.000, kan nggak mungkin stop sampai di 7.000 ya. Mungkin nanti tahun depan kita bisa ada penambahan atau tahun depannya ada orang yang menghibahkan, tahun berikutnya ada yang menimba. Jadi tidak bisa dikatakan berapa lama pengadaan koleksinya karena dia kan nggak, katakanlah kita targetnya 5.000 gitu. Kalau sudah 5.000 nggak tambah lagi kan nggak begitu apanya ketentuannya. Dan untuk saat ini Pak yang mengatur semua bidang museum ini ada kepala museum ini nggak Pak? Ya, di sini kan ada kepala museum, ada bagian tata usaha, kemudian bagian bimbingan edukasi publikasi, nah kemudian bagian konservasi. Kalau misalnya Pak, sejarah pendidikan yang ada di museum ini kira-kira menurut Bapak yang Bapak tahu apa itu Pak? Kalau di sini yang menyangkut tentang sejarah pendidikan, nah pendidikan itu kan banyak ya. Nah kalau di sini memang pendidikan karakter, budi pekerti dan budaya gitu. Jadi semua siswa baik taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA itu datang berkunjung ke museum itu kan untuk belajar tentang kebudayaan, khususnya kalau dalam skala umum dia tentang sejarah. Oh gitu Pak. Pendidikan sejarah lah gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Blitar yang telah menjawab pertanyaan dari kami yang berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih. Sekian dan Terima kasih. Jadi di sini kami sudah mewawancarai Bapak sebagai perwakilan dari Museum Provinsi Sumatera Utara ini. Jadi kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. koleksi pertama Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara yang diletakkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1954. Makara adalah hewan mitos berkepala gajah dan berekor ikan yang hidup di Sungai Gangga. Makara umumnya diwujudkan dalam bentuk arca dan diletakkan berpasangan di depan pipi tangga sebelah kiri dan kanan bangunan candi. Makara ini ditemukan di Biara Sitopayan di Kabupaten Padang, Lawas Utara, kurang lebih 400 km dari kota Medan dan diduga berasal dari abad 911 Masehi. Ada 3 jenis nisan peninggalan sejarah. Yang pertama ada nisan Kelumpang. Nisan yang berasal dari Kelumpang, Kecamatan Hamparan, Perak, Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, replika nisan kaki makam Papan Tinggi yang terletak di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang ketiga, nisan Syekh Rukunuddin yang berasal dari Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Senjata merupakan salah satu alat mempertahankan diri untuk melindungi diri dari manusia maupun hewan buas. Jenis senjata yang digunakan oleh masyarakat tradisional diantaranya adalah keris, tombak, pisau, kapak, panah, lembing, sumpitan, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga mengenal perlengkapan untuk menahan lawan seperti perisai dan topi perang. Baik, seperti yang terlihat di samping saya, ini merupakan peninggalan peradaban Islam pada abad ke-11. Salah satunya, Quran 30 juz yang berisikan surah An-Nisa yang ditulis tangan menggunakan aksara Arab serta Melayu. Bergeser ke samping, di sini terdapat naskah tajuk muluk yang berisikan tentang doa berperang, tentang syarat pembelian dan takdir, serta penafsiran mimpi. Ini ditulis tangan menggunakan aksara Arab dan Jawi. Masjid Ajiji yang terletak di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Dan ini didirikan pada masa pemerintahan Tengku Sultan Abdul Aziz bin Tengku Sultan Haji
Sultan Langkat yang berkuasa antara tahun 1897 sampai 1927. Pembangunan masjid ini dilanjutkan oleh Tengku Sultan Mahmud Rahmat Syekh bin Abdul Aziz pada tahun 1936. Bangunan masjid berdiri di atas tanah seluas 18.000 meter kubik oleh seorang kontraktor berkebangsaan Jerman. Arsitekturnya ini sangat kaya dengan nuansa khas Timur Tengah. Selanjutnya ada mesin tik. Mesin tik ini dipakai di kantor majalah Jamin Karo. Majalah ini terbit di Medan pada awal kemerdekaan. Yang kedua, ada kamera milik TVRI atau Televisi Republik Indonesia yang berasal dari tahun 1970. Yang ketiga, ada kamera film, kamera 36 mili yang pernah dipakai dalam pembuatan film layar lebar, salah satunya film Buaya Deli pada tahun 1978. Terdapat beberapa suku dan ragam hias. Pada umumnya, motif hias yang dipakai semua etnik di Sumatera Utara merupakan simbol dengan makna tertentu. Bentuk-bentuk yang umum dipakai adalah sulur-sulur, pucuk rebung, dan hiasan geometris. Motif hias tersebut dipahat atau dilukis pada bangunan rumah tradisional maupun peralatan rumah tangga, religi, dan hasil kerajinan. Suku Melayu sering mempergunakan motif berbentuk tumpal yang disebut pucuk rebung, geometris, dan sulur-sulur. Pada suku Batak Toba, motif hiasan yang menonjol terlihat pada rumah tradisional dan dikenal dengan istilah gorga. Di antaranya motif singa-singa atau gajah dopak, cecak, sulur-sulur, geometris, dan hiasan. Bentuk buah dada. Motif hias karo bervariasi di antaranya tapak Raja Sulaiman, bunga gundur, dan pantil manggis, serta bindu atau kakop yang mirip bunga-bungaan. Museum Negeri Sumatera Utara menjadi pusat dokumentasi, informasi, dan edukasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang berbasis lokal, yang bertujuan untuk melestarikan nilai sejarah pendidikan Islam, memfasilitasi aktivitas akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pengkajian dan penelitian. Melalui barang-barang peninggalan sejarah yang ada di Museum Negeri Sumatera Utara, masyarakat dapat melihat bukti informasi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, melestarikan nilai-nilai sejarah pendidikan Islam, meningkatkan kualitas dan wawasan pendidikan, serta menjadi tempat wisata di Kota Medan. Pemanfaatan Museum Negeri sebagai sumber belajar merupakan satu inovasi yang efektif dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar serta meningkatkan kemampuan siswa akan peranannya tentang sejarah lokal yang terletak di kawasan Kota Medan. Melalui rencana pembelajaran yang sudah disusun dengan baik dan pelaksanaan yang teratur dalam pembelajaran sejarah, maka akan menciptakan suatu inovasi baru dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Hal ini juga akan membuat siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran sejarah itu sendiri. Dengan pemanfaatan Museum Negeri Sumatera Utara ini, diharapkan siswa akan menjadi lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam pembelajaran sejarah.